Langit malam di desa Ngaglik, Sleman, tampak kelabu. Sejak sore hujan rintik-rintik turun tanpa henti, membuat jalan tanah becek dan suara kodok bersahut-sahutan dari pematang sawah. Rumah-rumah joglo dengan dinding kayu tampak redup diterangi lampu minyak, sementara sebagian besar warga sudah terlelap setelah seharian bekerja di ladang. Namun di salah satu rumah sederhana di tepi desa, seorang lelaki tua bernama Pak Sastro masih duduk di beranda. Sarung lusuh membungkus tubuhnya, dan di tangannya tergenggam secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. Pak Sastro dikenal sebagai orang yang ramah dan pekerja keras. Sejak muda ia menghabiskan hidupnya di sawah, menanam padi, ketela, dan singkong. Rambutnya kini memutih, kulitnya legam terbakar matahari, tetapi semangatnya tidak pernah pudar. Setiap pagi biasanya ia menyapa para tetangga yang lewat dengan senyum hangat. Sugeng Enjing, Bu Ratna. Begitu ucapnya kepada tetangga terdekat yang sering melintas. Kehadirannya di desa seolah menjadi penopang suasana, seperti pepohonan rindang yang memberi keteduhan. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, kesehariannya tidak lagi sama. Sejak anak bungsunya, Budi Santoso, menikah dengan seorang perempuan bernama Rukmini, rumah joglo itu terasa berbeda. Awalnya, ia bahagia karena rumahnya kembali ramai. Tetapi lambat laun, ia merasakan jarak yang makin lebar antara dirinya dan sang menantu. Rukmini adalah perempuan yang cekatan dan pandai mengurus rumah, tetapi sifatnya mudah tersinggung. Baginya, hidup serumah dengan mertua adalah beban berat. Ia merasa setiap gerak-geriknya selalu diperhatikan dan dinilai. "Pak, masakan jangan terlalu asin," kata Pak Sastro suatu kali dengan nada lembut. Namun jawaban Rukmini terdengar ketus. "Saya tahu caranya sendiri." Hal-hal kecil seperti itu, meski tampak sepele, lama-kelamaan menjadi bara yang membakar hubungan mereka. Sementara itu, Budi Santoso lebih sering berada di Surabaya, bekerja keras sebagai montir kecil di bengkel temannya. Niatnya tulus, mencari nafkah demi keluarga. Namun ketidakhadirannya justru memperburuk keadaan. Ia hanya pulang beberapa bulan sekali, sehingga pertengkaran kecil di rumah sering dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian. Pak Sastro menahan diri, ia jarang mengadu. Tetapi sekali waktu, ia mencurahkan isi hatinya kepada Bu Ratna, tetangga yang sudah seperti saudara sendiri. "Rasane kulo kok boten diparingi papan, Bu," katanya lirih suatu sore. Bu Ratna hanya bisa menepuk bahunya, memberi nasihat agar ia bersabar. Waktu terus berjalan, dan suasana rumah itu semakin dingin. Jika dulu pagi-pagi terdengar suara batu kecil Pak Sastro saat menyalakan tungku, kini yang terdengar hanyalah keheningan. Rukmini jarang menyiapkan sarapan untuk mertuanya. Kadang, Pak Sastro hanya minum teh pahit dan makan singkong rebus hasil kebun sendiri. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Bu Ratna, yang setiap pagi lewat depan rumah, melihat wajah Pak Sastro makin muram. "Sehat, Pak?" tanyanya. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Sehat, Bu, sehat." Tetapi matanya jelas menyimpan kesedihan. Desa Ngaglik sebenarnya damai. Tradisi Jawa masih kental. Setiap menjelang Ramadan, warga sibuk mempersiapkan nyadran, membersihkan makam leluhur, dan memasak nasi liwet untuk disantap bersama. Namun, berbeda dengan rumah lain yang ramai persiapan, rumah Pak Sastro justru sepi. Ketika ia mengusulkan membuat nasi liwet sederhana, Rukmini menolak kasar. "Tidak usah repot-repot, Pak. Buang-buang uang saja." Kata-kata itu menancap seperti duri di hati lelaki tua itu. Di luar, hujan masih turun. Di dalam rumah, ketegangan seperti menunggu saatnya meledak. Pak Sastro menatap gelap malam, memikirkan anaknya yang jauh di Surabaya. Dalam hati ia berbisik, "Budi, kapan kowe bali le? Bapak butuh kowe." Malam itu, suara jangkrik dan hujan menyatu, menjadi latar dari sebuah kisah yang perlahan menuntun ke tragedi. Sebuah tragedi yang akan mengubah wajah desa kecil Ngaglik selamanya. Hari-hari berikutnya di desa Ngaglik berjalan seperti biasa. Warga sibuk di sawah, anak-anak berlarian di jalan tanah yang becek, dan suara lesung menumbuk padi sesekali terdengar dari kejauhan. Namun di dalam rumah Pak Sastro, suasana justru semakin berat. Rukmini semakin sering bersikap dingin. Jika dulu ia masih menyiapkan segelas kopi untuk mertuanya di pagi hari, kini ia jarang melakukannya. Kadang ia hanya menyeduh teh untuk dirinya sendiri, lalu duduk di ruang depan dengan wajah masam. Pak Sastro berusaha maklum, tetapi hatinya perih. Ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Pertengkaran kecil mulai muncul.
Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Pak Sastro menyalakan lampu kecil tambahan di dapur karena matanya sudah rabun. Rukmini yang baru saja selesai menjemur cucian di dalam rumah langsung marah. "Pak, listrik itu bayar. Jangan boros, cukup satu lampu saja." Pak Sastro terdiam. Suaranya bergetar saat menjawab, "Bapak hanya butuh sedikit terang, Nak. Mata ini sudah tidak kuat." Namun, Rukmini tidak bergeming. Ia mendengus kesal, lalu menutup pintu kamar dengan keras. Sejak saat itu, rasa sakit hati Pak Sastro makin menumpuk. Ia tidak pernah berniat mendominasi rumah, tetapi ucapan-ucapan tajam menantunya membuatnya merasa tidak dihargai. Di sisi lain, Rukmini juga memendam beban. Ia merasa suaminya, Budi, terlalu sering meninggalkannya sendirian mengurus rumah dan sawah kecil di belakang. "Kalau punya rumah sendiri, aku tidak perlu terus berhadapan dengan mertua," keluhnya suatu kali pada temannya ketika bertemu di pasar. Kabar kerenggangan itu perlahan menyebar ke warung kopi. Para lelaki yang nongkrong setelah bekerja berbisik-bisik. "Aku pernah dengar suara orang ribut dari rumah Pak Sastro," ujar seorang pemuda. "Kasihan beliau. Sudah tua masih sering kena bentak." Yang lain hanya menggeleng. "Tapi ya itu urusan keluarga. Kita jangan ikut campur." Pak Darmo, sahabat lama Pak Sastro, sempat menegurnya di pos ronda. "Sastro, kowe ki sabar tenan. Tapi ojo dipendem terus le. Wong tuwo butuh tentrem." Pak Sastro hanya menghela napas. "Aku ora pengin ributmu. Aku mung pengin omah iki ayam." Kata-kata itu membuat Pak Darmo terdiam, sadar sahabatnya benar-benar terluka. Sementara itu, Budi Santoso di Surabaya tidak tahu apa-apa. Ia hanya menerima telepon dari istrinya yang mengeluh lelah. "Sabar, Nduk. Aku kerja keras ini demi kalian." Begitu jawabannya. Ia tidak pernah mendengar keluh kesah ayahnya, karena Pak Sastro memilih diam. Menjelang bulan Ramadan, suasana makin panas. Warga sibuk menyiapkan nyadran. Hampir setiap rumah riuh dengan persiapan. Anak-anak muda mengecat pagar makam, para ibu menanak nasi liwet. Tapi rumah Pak Sastro tetap sunyi. Ketika ia mengusulkan agar mereka menyiapkan sesajen sederhana untuk leluhur, Rukmini langsung menolak. "Tidak usah repot-repot, Pak. Tradisi itu hanya buang-buang tenaga." Pak Sastro terdiam, wajahnya menunduk. Bagi dia, nyadran bukan sekadar tradisi, melainkan penghormatan pada leluhur. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Di malam hari, saat suara gamelan dari rumah tetangga terdengar samar sebagai bagian latihan untuk nyadran, Pak Sastro hanya duduk di beranda. Ia menatap langit yang gelap, hatinya berat. Dalam diam ia menulis beberapa catatan kecil di selembar kertas usang. "Ya Allah, paringi kula kesabaran. Mugi anak kula enggal mulih." Catatan itu ia simpan di bawah bantal, tak seorang pun tahu. Hari-hari itu, rumah kecil di Ngaglik seperti genting yang retak. Setiap teguran bisa menjadi percikan, setiap kata bisa berubah menjadi bara. Dan di balik keheningan, sebuah tragedi perlahan menunggu saatnya meledak. Hari-hari menjelang Ramadan di desa Ngaglik seharusnya dipenuhi semangat kebersamaan. Di jalan desa, terdengar suara anak-anak berlatih rebana. Para ibu sibuk menjemur ketupat janur, dan bapak-bapak membersihkan makam untuk nyadran. Namun di rumah Pak Sastro, kehangatan itu tidak ada. Yang tersisa hanyalah sunyi dan rasa dingin. Pak Sastro masih berusaha menjalani rutinitasnya. Setiap pagi, ia berjalan ke kebun singkong di belakang rumah. Meski tubuhnya sudah renta, ia masih membawa pulang beberapa ikat daun singkong untuk dimasak. Tetapi hasil kebunnya sering hanya ditaruh Rukmini di sudut dapur tanpa komentar, seolah tidak berarti apa-apa. Suatu sore, Pak Sastro berkata pelan, "Nduk, besok kita buat nasi liwet sederhana, ya? Biar bisa dibawa ke nyadran." Namun Rukmini langsung menepis, "Tidak usah, Pak. Lebih baik uangnya dipakai untuk kebutuhan lain." Pak Sastro terdiam. Kalimat singkat itu terasa seperti penolakan terhadap seluruh keyakinannya sejak kecil. Tradisi yang dijunjungnya kini dianggap sia-sia. Bu Ratna, yang selalu peka, datang membawa setangkup pisang rebus. "Min, hidup serumah dengan orang tua itu butuh sabar. Anggap saja beliau seperti orang tuamu sendiri," ucapnya dengan hati-hati. Rukmini hanya tersenyum tipis lalu masuk ke dalam rumah tanpa menjawab. Bu Ratna bisa merasakan nasihatnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Di warung kopi, gosip mulai merebak. Seorang pemuda berkata lirih, "Kemarin aku lewat malam-malam, kedengaran suara orang ribut dari rumah Pak Sastro."
Yang lain menimpali, kasihan, ya, beliau sudah tua, tapi masih sering dibentak. Namun lagi-lagi, mereka memilih diam. Itu urusan keluarga, kata seorang bapak tua sambil menghela napas. Semakin hari wajah Pak Sastro terlihat makin muram. Ia jarang tersenyum. Tetangga yang lewat sering melihatnya duduk di teras dengan pandangan kosong. Ketika ditanya kabarnya, ia selalu menjawab, sehat-sehat, padahal jelas tubuhnya semakin kurus. Di sisi lain, Rukmini tenggelam dalam rasa jengkel yang makin menumpuk. Ia merasa sendirian mengurus rumah, sementara suaminya sibuk di Surabaya. Kadang ia menggerutu pada dirinya sendiri. Kalau saja punya rumah sendiri, aku tidak perlu terus hidup di bawah bayang-bayang mertua. Kata-kata itu berulang-ulang memenuhi kepalanya, membuat hatinya semakin panas. Suasana rumah menjadi genting. Setiap malam, pertengkaran kecil bisa pecah. Pernah suatu kali, listrik rumah padam karena korsleting kecil. Pak Sastro berusaha memperbaikinya dengan alat seadanya, tetapi malah membuat lampu meledak. Rukmini yang sedang berada di dapur langsung meluap emosinya. Pak, kenapa tidak hati-hati? Sekarang tambah rusak kan? Pak Sastro hanya menunduk, menahan rasa sakit hati. Kata-kata itu menghunjam lebih dalam daripada kerusakan lampu. Pak Darmo, sahabat lama Pak Sastro, sempat melihat sahabatnya itu termenung lama di pos ronda. Sastro, aku ngerti kowe kuat, tapi ojo nganti kuat munggawa lara. Pak Sastro hanya tersenyum getir. Ora apa-apa mo, aku mung donga, mugo-mugo anakku enggal bali. Malam-malam semakin panjang. Suara jangkrik dan lolongan anjing terdengar seperti pertanda. Keheningan rumah Pak Sastro membuat orang-orang desa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi tidak ada yang berani masuk campur. Pak Sastro sering menulis catatan kecil sebelum tidur. Kertas usang itu berisi doa dan harapan agar Budi segera pulang. Ia menyimpannya di bawah bantal, tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Setiap kali ia menulis, tangannya bergetar, seolah menyalurkan rasa sepi yang menyesakkan dada. Dan pada malam-malam hujan itu, ketika angin bertiup kencang, rumah joglo tua di tepi desa seperti menyimpan bara. Bara yang menunggu saatnya menyala, menghanguskan semuanya. Malam itu, hujan turun lebih deras daripada biasanya. Atap rumah joglo sederhana milik Pak Sastro berderak-derak dihantam air yang jatuh tanpa henti. Angin dingin menyusup melalui celah dinding kayu, membuat suasana semakin muram. Lampu minyak di ruang tengah bergoyang-goyang, menebarkan cahaya kekuningan yang bergetar. Pak Sastro duduk di teras, mengenakan sarung lusuh dan kaos tipis. Di tangannya ada secangkir kopi hitam yang sudah hampir dingin. Matanya menerawang jauh ke halaman yang basah. Rasa letih tampak jelas di wajahnya. Sementara itu, di dalam rumah, Rukmini mondar-mandir dengan langkah berat. Sesekali ia menutup pintu dapur dengan suara keras, seolah sengaja menunjukkan rasa jengkel. Ketegangan sudah terasa sejak sore. Awalnya hanya soal sederhana. Pak Sastro meminta agar lampu dapur tidak dimatikan terlalu cepat karena ia ingin menyiapkan wedang jahe untuk menghangatkan tubuh. Namun Rukmini yang kesal karena cucian tidak kering, akibat hujan langsung membentak. Pak, listrik itu bayar. Jangan seenaknya menyalakan terus. Saya yang pusing kalau tagihan membengkak. Pak Sastro mencoba menahan sabar. Kowe pikir listrik itu dari siapa? Dari Budi juga kan? Aku ora minta apa-apa nduk. Cuma pengin sedikit nyaman. Ora pengin ribut. Tapi kata-kata itu justru menyulut api di dada Rukmini. Selama ini saya yang mengatur rumah ini, bukan Bapak. Jangan ikut campur. Suara mereka meninggi, bercampur dengan gemuruh hujan di luar. Ruang kecil itu terasa sesak. Pak Sastro berdiri, mendekati menantunya dengan wajah penuh kekecewaan. Sampai kapan kowe begini nduk? Bapak iki wis tuwo. Yen kowe ora iso hormat, paling ora aja nganti nyakiti karo tembung-tembungmu. Ucapan itu membuat Rukmini terdiam sejenak. Tetapi justru saat itu amarah yang dipendam bertahun-tahun meledak. Matanya berkilat, suaranya bergetar. Bapak kira saya ini apa? Pembantu. Setiap hari harus nurut, harus diam, harus tunduk pada aturan lama. Cukup sudah, Pak. Dan tanpa sadar, kedua tangannya mendorong tubuh tua itu. Pak Sastro yang sudah rapuh tidak mampu menahan dorongan itu. Kakinya tersandung kursi bambu, tubuhnya terhempas keras ke lantai. Suara benturan kepalanya terdengar jelas, bercampur dengan suara hujan deras di luar. Sesaat ruangan itu hening. Rukmini terdiam, matanya membesar. Ia mendekat, mencoba mengguncang tubuh mertuanya. Pak,
"Bangun, Pak." Suaranya bergetar. Tetapi tubuh itu tidak bergerak. Mata Pak Sastro setengah terbuka. Napasnya terhenti. Darah tipis mengalir dari pelipisnya. Sekejap, amarah yang tadi membakar lenyap, digantikan rasa panik yang menusuk. Rukmini mundur beberapa langkah, menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Astagfirullah, apa yang sudah saya lakukan?" bisiknya lirih. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi wajah meski udara malam begitu sejuk. Ia berjalan mondar-mandir di ruang sempit. Pikirannya kalut. Bayangan wajah suaminya, Budi, muncul di benaknya. Bagaimana kalau dia tahu? Bagaimana kalau seluruh desa tahu? Aku bisa dipenjara. Aku akan dicap pembunuh. Ketakutan itu menelan akalnya. Ia tidak berniat membunuh, tetapi perbuatannya sudah merenggut nyawa seorang ayah, seorang tetua desa yang dihormati. Hujan di luar masih deras, menutupi suara gesekan tubuh tua itu saat Rukmini menyeretnya ke dapur. Dengan mata liar mencari sesuatu untuk menutupinya, pandangannya tertuju pada sebuah karung goni besar di sudut ruangan. Biasanya karung itu dipakai untuk menyimpan beras atau singkong. Dengan tenaga gemetar, ia membuka karung itu, lalu memasukkan tubuh Pak Sastro ke dalamnya. Jasad itu terlalu besar, membuat kakinya tertekuk aneh. Rukmini lalu menutupnya dengan kain usang seadanya. Ia terduduk di lantai, menatap karung itu dengan mata kosong. Rasanya seperti mimpi buruk. Bau darah bercampur dengan aroma kayu basah membuat perutnya mual. Dalam putus asa ia berbisik, "Besok pagi aku akan membawanya ke sungai. Orang-orang pasti sibuk, mereka tidak akan tahu." Namun ia tidak sadar bahwa bau kematian tidak bisa disembunyikan. Malam itu, hujan deras memang menutup suara, tetapi tidak mampu menahan aroma kematian yang perlahan merambat keluar rumah. Aroma itu akan menjadi saksi bisu, membuka rahasia kelam yang berusaha ia sembunyikan. Di pojok dapur, Rukmini duduk memeluk lutut, menangis tanpa suara. Air matanya bercampur dengan suara hujan di luar. Malam itu, nasibnya telah berubah selamanya. Pagi hari setelah malam hujan itu, langit desa Ngaglik tampak kelabu. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah, dan jalan tanah becek mengeluarkan bunyi lengket setiap kali diinjak. Dari luar, rumah Pak Sastro terlihat biasa saja. Namun di dalam, sebuah rahasia besar bersembunyi di balik pintu dapur. Rukmini terbangun dengan mata sembab. Semalaman ia hampir tidak tidur. Bayangan tubuh Pak Sastro yang tergeletak di lantai terus menghantui. Setiap kali ia memejamkan mata, suara benturan kepala di lantai kembali terdengar, membuat tubuhnya gemetar. Ia melangkah ke dapur dengan kaki goyah. Karung goni yang semalam ia sembunyikan masih tergeletak di sudut ruangan. Bau anyir semakin tajam menusuk hidungnya. Rukmini menutup hidung dengan kain, berusaha menahan mual. Ia mencoba menutup karung itu dengan tikar lama, bahkan menaruh beberapa kayu bakar di atasnya. Namun semakin ia tutupi, bau busuk itu semakin kuat. Kalau dibiarkan, pasti ketahuan. Gumamnya lirih. Ia berusaha mencari cara. Dalam pikirannya muncul rencana gila. Menyeret karung itu ke sungai kecil di pinggir desa, tempat beberapa warga biasa membuang sampah. Ya, kalau di sana, tidak akan ada yang menemukan, katanya pada dirinya sendiri. Namun keberanian itu tidak datang. Setiap kali ia mendengar suara langkah di jalan, jantungnya berdegup kencang. Baginya, seolah seluruh desa sedang mengawasinya. Sementara itu, kehidupan desa berjalan normal. Anak-anak berangkat ke sekolah. Dengan seragam basah oleh kabut pagi, para ibu sibuk menyapu halaman, dan para bapak berangkat ke sawah membawa cangkul di bahu. Beberapa kali, tetangga yang lewat depan rumah Pak Sastro mengernyitkan hidung. "Kenapa baunya aneh sekali ya?" ujar seorang pemuda sambil menutup hidung dengan sarung. "Seperti ada bangkai." Yang lain menjawab, "Mungkin ada tikus mati di gudang." Mereka masih berusaha berpikir wajar, meski rasa curiga mulai tumbuh. Bu Ratna, tetangga dekat yang selalu perhatian, merasa gelisah. Biasanya, setiap pagi, ia melihat Pak Sastro duduk di teras sambil menyeruput kopi. Namun hari itu, rumah itu sepi. Tidak ada suara batuk kecil, tidak ada salam hangat. Ia mencoba mengetuk pintu. "Pak Sastro, sehat Pak?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya sunyi dan bau aneh yang semakin menusuk. Bu Ratna mundur dengan wajah cemas. "Ada yang tidak beres," gumamnya. Namun ia memilih menunggu.
berharap mungkin Pak Sastro hanya sedang sakit dan beristirahat di dalam. Di dalam rumah, Rukmini semakin tertekan. Ia mencoba menyalakan tungku dapur, berharap asap kayu bisa menutupi bau. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Aroma anyir bercampur dengan asap, menyebar ke seluruh ruangan. Ia menutup jendela rapat-rapat, takut bau itu keluar. Tetapi justru tindakannya membuat rumah terasa pengap dan semakin mencurigakan. Hari itu terasa begitu panjang. Rukmini hampir tidak berani keluar rumah. Ia duduk di ruang depan sambil menjahit baju, tetapi tangannya gemetar. Benang berulang kali terlepas dari jarum. Setiap suara dari luar membuatnya tersentak. Sore harinya, Bu Ratna kembali datang. Ia mengetuk pintu sambil membawa sepiring pisang goreng. "Min, ayo ikut kerja bakti sore nanti," ajaknya dengan ramah. Rukmini pura-pura sakit kepala. "Maaf Bu, saya pusing." "Besok saja," jawabnya datar. Ia tidak berani membiarkan siapapun masuk. Malam kembali tiba. Suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya. Rukmini mencoba memindahkan karung itu ke gudang belakang. Dengan seluruh tenaga, ia menyeretnya perlahan, menumpuknya dengan karung beras kosong. Keringat bercucuran, napasnya terengah-engah. Setelah selesai, ia terduduk lemas di lantai. Tubuhnya gemetar. Namun meski tersembunyi, bau busuk itu tetap merayap keluar. Tak ada tikar, tak ada kain, tak ada asap yang bisa menutupi aroma kematian. Desa kecil itu, tanpa sadar, sedang menunggu sebuah rahasia besar terbongkar. Hari kedua setelah tragedi, suasana desa Ngaglik terasa ganjil. Pagi biasanya penuh dengan canda tawa di warung kopi, kini lebih banyak diisi dengan bisik-bisik. Bau busuk dari arah rumah Pak Sastro semakin menusuk, membuat orang yang lewat spontan menutup hidung. Anak-anak yang bermain kejar-kejaran di dekat halaman rumah itu berlari sambil menjerit geli. Ih, baunya kayak bangkai tikus besar. Mereka menutup hidung dengan tangan, lalu menjauh dengan wajah meringis. Namun bagi orang dewasa, aroma itu bukan hal sepele. Baunya makin kuat. Tidak wajar ini, ucap seorang bapak paruh baya di warung kopi. Kalau hanya tikus mati, tidak sampai segini. Seorang pemuda menimpali. Aku sudah 3 kali lewat depan rumah itu. Tidak pernah lihat Pak Sastro duduk di teras. Biasanya jam segini dia sudah menyapa orang yang lewat. Bu Ratna semakin resah. 2 hari berturut-turut ia tidak melihat Pak Sastro. Terakhir kali ia bertemu, lelaki tua itu masih sempat berkata pelan, "Mugo-mugo budi enggal mulih." Ingatan itu membuat hatinya perih. Ia mencoba menenangkan diri, tapi firasat buruk terus menghantui. Sore itu, ia memberanikan diri kembali mengetuk pintu rumah Pak Sastro. Pak Sastro, sehat Pak?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia memanggil lebih keras, bahkan mencoba memanggil nama Rukmini, namun tetap saja sunyi. Hanya bau menyengat yang keluar dari celah-celah dinding kayu. Jantung Bu Ratna berdegup kencang. Ia menoleh ke arah beberapa pemuda yang sedang duduk di pos ronda. "Ayo, tolong bantu saya. Ada yang tidak beres di rumah Pak Sastro." 5 orang datang. Wajah mereka penuh ragu. "Bu, ini urusan keluarga. Jangan sampai kita salah sangka," kata salah satu pemuda. "Tapi kalau ada orang sakit atau terjadi apa-apa, apa kita mau diam saja?" jawab Bu Ratna dengan suara bergetar. Perdebatan kecil terjadi di depan rumah itu. Namun pada akhirnya, rasa penasaran dan keprihatinan mengalahkan keraguan. Mereka sepakat masuk bersama-sama. Pintu rumah didorong pelan. Suara engsel berderit panjang, lalu terbuka dengan lambat. Seketika, bau busuk menyergap. Semua orang menutup hidung dengan sarung atau tangan. "Astagfirullah, baunya luar biasa," seru salah seorang pemuda. Mereka melangkah masuk hati-hati. Ruangan depan gelap, hanya sedikit cahaya sore yang masuk dari jendela. Di meja kayu, tampak secangkir kopi basi yang sudah berjamur. Seakan waktu di rumah ini berhenti sejak lama. "Pak Sastro, Rukmini, ada orang di rumah?" panggil seorang pemuda dengan suara keras. Tidak ada jawaban. Sunyi. Mereka terus melangkah ke dalam. Bau busuk semakin tajam, mengarah ke gudang kecil di belakang rumah. Salah seorang pemuda menyalakan senter. Sinar itu segera menangkap sesuatu. Sebuah karung goni besar ditutupi kain usang, tampak menggembung aneh. Semua terdiam. Jantung mereka berdegup kencang. "Jangan-jangan," bisik seseorang dengan wajah pucat. Bu Ratna berdiri paling depan, meski tangannya gemetar.
Ia merasa sudah tahu siapa yang ada di dalam karung itu, tetapi hatinya tetap berharap ia salah. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Kita harus buka." Salah seorang pemuda maju. Dengan tangan bergetar, ia menarik kain penutup karung itu sedikit demi sedikit. Begitu kain tersibak, aroma kematian semakin menusuk, membuat sebagian mundur dan hampir muntah. Dalam hati semua orang menahan napas, bersiap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin menunggu di balik ikatan karung itu. Sinar senter menyorot karung goni yang menggembung di sudut gudang. Bau busuk menusuk semakin kuat, membuat semua yang berdiri di sana harus menutup hidung dengan kain atau tangan. Wajah-wajah pucat tampak saling berpandangan, seolah bertanya tanpa kata, beranikah mereka membuka rahasia ini? Akhirnya, seorang pemuda dengan tangan bergetar mulai membuka ikatan karung. Jari-jarinya kaku, matanya memejam separuh, takut melihat apa yang ada di dalam. Perlahan, kain penutup disibakkan. Detik berikutnya, udara di ruangan itu seperti berhenti. Astagfirullah, teriak Bu Ratna histeris. Di dalam karung tampak tubuh seorang lelaki tua, kaku, wajahnya membiru, dengan rambut putih yang masih melekat di pelipisnya. Tidak ada yang salah mengenali siapa dia. Itu adalah Pak Sastro. Jeritan pecah. Seorang pemuda mundur terburu-buru, hampir jatuh menabrak pintu gudang. Yang lain menutup mulut sambil menangis. Bu Ratna terkulai lemas, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. "Kenapa bisa begini, Pak?" ucapnya terbata-bata. Dalam sekejap, rumah Pak Sastro dipenuhi orang-orang. Warga yang mendengar teriakan berbondong-bondong datang, memenuhi halaman. Sebagian berusaha masuk, sebagian lagi berdiri di luar pagar sambil berdesakan, penasaran sekaligus takut. "Apa benar itu Pak Sastro?" tanya seorang ibu dengan suara parau. "Ya Allah, benar. Itu beliau," jawab pemuda yang tadi membuka karung. Suaranya serak karena menahan tangis. Suasana berubah menjadi kepanikan massal. Ada yang beristighfar berkali-kali, ada yang menangis keras, ada pula yang berdiri terpaku dengan wajah tak percaya. Pertanyaan besar pun menggantung di udara. Siapa yang tega melakukan ini? Seorang bapak berbisik lirih. Beliau orang baik, ramah, tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Kok bisa berakhir seperti ini? Namun tatapan perlahan mulai mengarah pada satu orang. Rukmini. Ia adalah satu-satunya orang yang tinggal bersama Pak Sastro. Sejak bau busuk itu muncul, ia jarang keluar rumah, bahkan tidak pernah terlihat bergabung dengan tetangga untuk kerja bakti. Dia yang tinggal serumah. Selain dia siapa lagi? Bisik seorang perempuan muda di antara kerumunan. "Jangan-jangan benar, menantunya sendiri," sahut yang lain. Suasana semakin tegang. Beberapa pemuda segera berlari ke balai desa untuk melaporkan penemuan ini kepada kepala dusun dan polisi. Bu Ratna terduduk di lantai, wajahnya penuh duka. Ia teringat percakapan terakhir dengan Pak Sastro beberapa hari lalu. "Budi, kapan kowe mulih le?" begitu kata Pak Sastro waktu itu. Air matanya semakin deras. "Astagfirullah, kenapa bisa begini Pak?" bisiknya. Sementara itu, pintu kamar Rukmini masih tertutup rapat. Tidak seorang pun melihatnya keluar sejak keramaian terjadi. Warga yang berkumpul mulai saling berbisik lebih keras. "Dia sembunyi di kamar," kata seorang ibu. "Kalau tidak ada apa-apa, mestinya dia sudah keluar dari tadi." Ketegangan mencapai puncaknya ketika sirine polisi terdengar mendekat. Aparat datang bersama kepala dusun, meminta warga menyingkir dari pintu rumah. Polisi segera menutup area dengan garis kuning, melarang siapapun masuk lebih jauh. Jasad Pak Sastro dikeluarkan dari gudang dengan hati-hati, dibaringkan di atas tandu darurat. Tangisan kembali pecah di antara warga yang menyaksikan. Semua orang tahu, malam itu desa Ngaglik telah berubah. Ketenangan yang biasanya menyelimuti kini, berganti dengan duka dan ketakutan. Dan di balik semua itu, satu nama berputar-putar di kepala warga. Rukmini. Apakah benar seorang menantu tega menghabisi nyawa mertuanya? Malam itu, suasana desa Ngaglik berubah mencekam. Rumah Pak Sastro yang biasanya hanya menjadi saksi kehidupan sederhana kini dipenuhi garis polisi dan kilatan lampu senter. Warga berkerumun di luar pagar, wajah mereka tegang, sebagian masih menangis. Polisi memanggil dengan suara lantang, "Bu Rukmini, tolong keluar, kami perlu berbicara." Beberapa saat sunyi. Lalu pintu kamar terbuka pelan. Rukmini muncul dengan wajah pucat, rambut kusut,
Matanya sembab seolah habis menangis semalaman. Ia berjalan gontai, menunduk, tidak berani menatap siapapun. Semua mata langsung tertuju padanya. Bisik-bisik semakin riuh. "Bu, kami hanya ingin mendengar keterangan Anda," kata salah satu penyidik dengan tegas. Rukmini mengangguk pelan, lalu duduk di kursi bambu dengan tangan bergetar. Pertanyaan pertama diajukan. "Apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" Hening beberapa detik. Rukmini menggigit bibir, menahan tangis. Lalu suaranya pecah lirih, hampir tidak terdengar. Saya tidak berniat membunuh. Kami bertengkar, Pak. Malam itu hujan deras. Bapak marah lagi soal hal kecil. Saya sudah tidak tahan. Saya dorong dia. Tangisnya meledak. Saya tidak tahu kalau beliau akan jatuh begitu. Saya tidak tahu akan jadi begini. Ruangan itu hening. Hanya suara isak tangis Rukmini yang terdengar. Para petugas saling berpandangan. Sementara warga di luar semakin gempar setelah mendengar pengakuan itu. Penyidik bertanya lagi. "Kalau memang tidak berniat, kenapa jasadnya dimasukkan ke dalam karung dan disembunyikan?" Rukmini menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya bergetar. "Saya takut. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya ingin semua orang tidak tahu. Saya berpikir besok bisa membuangnya ke sungai. Tapi, saya tidak berani." Pengakuan itu membuat suasana semakin berat. Warga yang mendengar dari luar pagar berteriak marah. "Kurang ajar. Mertuanya sendiri diperlakukan seperti itu," teriak seorang bapak. Yang lain menimpali, "Hukum dia seberat-beratnya." Namun ada pula yang hanya terdiam. Tak percaya seorang menantu bisa sampai hati melakukan hal itu. Di tengah interogasi itu, Bu Ratna tiba-tiba teringat sesuatu. Ia buru-buru pulang ke rumah, lalu kembali dengan sebuah amplop kusam. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya kepada polisi. "Ini surat dari Pak Sastro. Beberapa hari lalu, beliau menitipkannya pada saya untuk anaknya, Budi. Tapi belum sempat saya kirim." Polisi membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas dengan tulisan tangan gemetar. Isinya sederhana namun menyayat hati. "Le, Bapak Wistuwo. Urip bareng menantumu gawe bapak kerasa ora dianggep. Bapak kerep kerasa piyambakan. Yen iso, muleh sedhela. Omah iki butuh kowe." Kalimat itu dibacakan di depan semua orang. Suasana mendadak hening. Air mata mengalir di pipi Bu Ratna. Beberapa warga yang mendengar ikut menangis. Kata-kata sederhana itu membuktikan bahwa Pak Sastro memang merasa terasing di rumahnya sendiri. Rukmini menangis lebih keras. "Saya salah, saya memang salah. Tapi saya tidak pernah bermaksud sampai sejauh ini." Namun penyesalan itu datang terlambat. Polisi tetap menggiringnya ke mobil tahanan dengan tangan terikat. Warga menatapnya dengan campuran marah, iba, dan tidak percaya. Malam itu, di desa Ngaglik, bukan hanya jasad seorang tetua yang ditemukan, tetapi juga luka besar, pengkhianatan, dan sebuah surat terakhir yang menjadi saksi bisu bahwa tragedi ini lahir bukan dari satu malam, melainkan dari bara yang lama dipendam. Keesokan harinya, langit desa Ngaglik tampak muram. Awan gelap masih menggantung, sisa hujan semalam membuat tanah becek dan licin. Di halaman rumah joglo milik Pak Sastro, ratusan warga sudah berkumpul. Mereka datang dengan wajah tertunduk. Sebagian membawa bunga, sebagian lagi hanya membawa doa. Jenazah Pak Sastro sudah dibaringkan di dalam peti kayu sederhana. Wajahnya tampak tenang meski membiru. Tubuhnya dibalut kain kafan putih. Bu Ratna duduk di sudut ruangan dengan mata bengkak. Air matanya tidak berhenti mengalir. "Pak, maafkan saya. Surat itu terlambat sampai..." bisiknya lirih. Penuh penyesalan. Tangisan terdengar dari banyak sudut ruangan. Lelaki tua yang selama ini menjadi teladan di desa, yang ramah menyapa siapa saja, kini terbujur kaku karena perlakuan orang yang seharusnya menghormatinya. Ketika prosesi pemakaman dimulai, suara doa menggema. "Semoga Allah memberi tempat terbaik untuk beliau," ucap Ustadz desa dengan suara bergetar. Barisan warga mengiringi tandu menuju makam desa. Langkah kaki berat, menembus jalan becek, meninggalkan jejak yang bercampur dengan air mata. Di antara kerumunan, sebuah sosok akhirnya datang terburu-buru. Itu adalah Budi Santoso, anak bungsu Pak Sastro. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat, matanya merah karena perjalanan jauh dari Surabaya. Begitu melihat peti ayahnya, ia hampir roboh. "Pak,
Kenapa saya tidak pulang lebih cepat? Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar. Ia berlutut di samping peti, menggenggam erat kayu itu seolah tidak ingin melepaskannya. Warga yang melihat ikut menangis. Seorang bapak berkata lirih, "Kasihan sekali, kehilangan ayah dan istri sekaligus." Ketika upacara pemakaman selesai, Budi masih terduduk di tanah basah, menatap liang lahat yang baru ditimbun. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Saya sibuk mengejar uang, sementara Bapak menunggu dengan hati sepi. Kenapa saya begitu bodoh?" Ucapannya menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Banyak warga menunduk, merasa seolah ikut bersalah karena membiarkan konflik itu berlarut tanpa ada yang benar-benar peduli. Malam itu, suasana desa hening. Warung kopi yang biasanya penuh tawa hanya diisi wajah-wajah muram. Saya masih tidak percaya. Biasanya setiap pagi saya melihat beliau duduk di teras, menyapa siapa saja. Sekarang, kosong, kata seorang ibu sambil mengusap air matanya. "Pak Darmo, sahabat lama Pak Sastro, hanya bisa menghela napas panjang. Aku wis ngerti deweke sering nahan rasa. Ning ora nyangka bakal nganti koyo ngene," katanya lirih. Budi duduk di rumah Bu Ratna, tidak sanggup kembali ke rumah joglo yang penuh kenangan. Malam itu, Bu Ratna memberinya amplop kusam surat terakhir dari ayahnya. Dengan tangan gemetar, Budi membacanya. "Le, Bapak wis tuwo. Urip bareng menantumu gawe bapak krasa ora dianggep. Yen iso, muleh sedhela. Oma iki butuh kowe." Air mata Budi jatuh deras. Ia membacanya berulang-ulang. Seakan tidak percaya kata-kata itu benar-benar ditulis ayahnya. "Pak, maafkan saya. Saya terlambat. Saya tidak ada di saat Bapak butuh saya." Isaknya pecah, membuat orang-orang di sekeliling ikut menangis. Sejak saat itu, Budi menyadari betapa besar harga dari sebuah kehadiran. Uang bisa dicari, tetapi kesempatan untuk menemani orang tua tidak bisa diulang. Beberapa minggu setelah pemakaman, Yogyakarta kembali diguyur hujan. Pagi itu, ruang sidang di pengadilan negeri dipenuhi orang. Kursi-kursi penuh oleh warga desa Ngaglik yang datang bukan sekadar ingin tahu, tetapi juga ingin menyaksikan akhir dari tragedi yang mengguncang kampung mereka. Di depan, Rukmini duduk dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat, matanya sembab, langkahnya gontai ketika digiring masuk oleh petugas. Begitu melihat Budi yang duduk di bangku pengunjung, Rukmini menunduk. Air matanya jatuh, namun Budi hanya menatap lantai dengan wajah hancur. Hakim membuka persidangan dengan suara berat. Tuduhan dibacakan. Terdakwa Rukmini didakwa melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya Pak Sastro, serta berusaha menyembunyikan jasad korban. Setiap kata yang diucapkan terasa menusuk hati semua orang di ruangan. Ketika diminta memberikan keterangan, Rukmini berdiri dengan tubuh bergetar. Suaranya serak. Saya tidak pernah berniat membunuh. Malam itu saya lelah, saya marah. Kami bertengkar. Saya dorong beliau. Saya tidak tahu akan jadi begini. Saya menyesal. Sungguh menyesal." Tangisnya pecah, menggema di ruang sidang yang hening. Namun hakim menatapnya tajam. "Kalau tidak berniat, mengapa Anda sembunyikan jasadnya? Mengapa tidak langsung meminta pertolongan?" Pertanyaan itu membuat Rukmini terdiam, menunduk tanpa bisa menjawab. Sidang berlanjut dengan kesaksian para tetangga. Bu Ratna dipanggil maju. Dengan suara bergetar, ia menceritakan perubahan sikap Rukmini yang semakin dingin, serta bau busuk yang membuatnya curiga, hingga akhirnya warga membuka gudang. Air matanya menetes ketika ia berkata, "Pak Sastro sering bercerita pada saya, merasa kesepian di rumahnya sendiri, tapi saya hanya bisa menyuruh beliau sabar. Saya menyesal." Pak Darmo juga memberikan kesaksian. Ia mengaku sering mendengar keluh kesah Pak Sastro di warung kopi. "Beliau wong sabar, ora nate nesu. Ning aku ngerti yen dheweke krep krasa dewekan." Suaranya parau, matanya berkaca-kaca. Puncak persidangan terjadi ketika jaksa menghadirkan sebuah bukti tambahan, surat terakhir yang ditulis Pak Sastro untuk anaknya. Hakim meminta agar surat itu dibacakan dengan lantang di ruang sidang. Seorang petugas membuka amplop kusam itu, lalu membaca perlahan. "Le Bapak Wistuwo, urip bareng menantumu gawe bapak krasa ora dianggep. Bapak krep krasa piyambakan. Yen iso, mulai sedhela. Oma iki butuh kowe." Suasana berubah hening. Setiap kata yang dibacakan menggema di telinga semua yang hadir. Banyak yang tidak kuasa menahan air mata. Bahkan hakim sendiri menghela napas panjang
sebelum melanjutkan. Budi, yang mendengar surat itu dibacakan, menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah, membuat banyak warga ikut menangis bersamanya. "Kenapa aku tidak pulang lebih cepat, Pak?" lirihnya. Rukmini jatuh berlutut di ruang sidang. "Ampuni saya salah," isaknya. Membuat ruangan penuh sesak dengan perasaan campur aduk antara marah, iba, dan pilu. Hakim akhirnya menutup sidang hari itu dengan suara berat. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan minggu depan. Suara palu diketukkan, menandai berakhirnya satu babak yang menyayat hati. Namun bagi semua yang hadir, pembacaan surat itu menjadi momen paling membekas. Kata-kata seorang ayah yang sederhana, ternyata lebih tajam dari pisau, karena mampu menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Hari persidangan terakhir tiba. Pagi itu langit Yogyakarta mendung, seolah ikut merasakan beratnya beban yang akan diputuskan. Ruang sidang kembali penuh. Warga desa Ngaglik datang berbondong-bondong, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena merasa terikat secara emosional dengan kisah tragis keluarga Pak Sastro. Rukmini digiring masuk dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat, langkahnya berat, matanya sembab. Ia tahu hari itu akan menentukan sisa hidupnya. Di bangku pengunjung, Budi duduk dengan wajah tertunduk. Tubuhnya tampak lebih kurus daripada sebelumnya. Matanya kosong, seperti kehilangan arah. Hakim membuka sidang dengan suara berat. Hari ini pengadilan akan membacakan putusan terhadap terdakwa Rukmini. Semua yang hadir menahan napas. Jaksa berdiri, membacakan tuntutan. Hukuman penjara panjang sebagai bentuk keadilan atas meninggalnya Pak Sastro. Perbuatan terdakwa tidak hanya merenggut nyawa seorang ayah, tetapi juga menghancurkan martabat keluarga dan mengguncang satu desa, ucap jaksa dengan suara tegas. Ketika giliran hakim berbicara, ruang sidang hening. Suara palu kayu terdengar 3 kali, menggema di ruangan. Dengan mempertimbangkan semua bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada Rukmini. Ruangan riuh. Ada yang menghela napas lega, ada yang menitikkan air mata, ada pula yang berbisik lirih. Akhirnya keadilan ditegakkan. Rukmini menangis terseduh-seduh. "Saya menyesal, Yang Mulia. Saya menyesal." Isaknya, tubuhnya bergetar. Namun tidak ada lagi yang bisa mengubah keputusan itu. Warga desa yang hadir menunjukkan reaksi beragam. Sebagian merasa puas karena hukum berjalan tegas. "Orang yang berani menyakiti orang tua harus dihukum berat," kata seorang bapak tua sambil mengangguk-angguk. Namun sebagian lain merasa iba. "Dia memang salah, tapi jelas dia hancur juga. Lihat saja wajahnya, tidak ada yang tersisa selain penyesalan," ucap seorang ibu lirih. Budi diminta maju untuk memberikan pernyataan terakhir. Dengan langkah goyah, ia berdiri di hadapan hakim. Suaranya bergetar, namun jelas. "Saya kehilangan bapak saya, dan sekarang istri saya pun hilang. Hidup saya hancur. Tapi saya tidak ingin menyimpan dendam. Saya hanya ingin semua orang belajar dari tragedi ini. Jangan biarkan orang tua merasa sendirian. Jangan biarkan amarah merusak keluarga." Kalimat itu membuat banyak orang di ruang sidang menunduk dengan air mata. Bahkan beberapa petugas pengadilan tampak menyeka mata mereka diam-diam. Ketika hakim mengetuk palu untuk terakhir kalinya, suasana ruang sidang penuh dengan rasa lega sekaligus pilu. Bagi warga, vonis itu adalah akhir dari sebuah tragedi. Namun bagi Budi, itu hanyalah awal dari perjalanan hidup baru yang penuh luka. Rukmini digiring keluar dengan tangisan. Budi duduk kembali, wajahnya tertutup kedua tangan. Ia tahu, apapun yang terjadi, keluarganya sudah hancur. Tapi dari dalam hatinya, muncul sebuah tekad. Ia tidak akan membiarkan anak-anaknya kelak merasakan sepi seperti yang dialami ayahnya. Hari itu, ketika semua orang kembali ke rumah masing-masing, desa Ngaglik menyimpan satu kenangan pahit. Tragedi ini telah menutup sebuah babak, namun meninggalkan pelajaran yang akan diingat selamanya, bahwa kemarahan bisa menghancurkan, dan kesabaran adalah pusaka yang harus dijaga. Setelah persidangan usai, desa Ngaglik tidak pernah sama lagi. Jalan setapak yang biasanya riuh dengan suara anak-anak kini sering sepi. Rumah joglo milik Pak Sastro berdiri sunyi, pintunya jarang terbuka, halaman dipenuhi daun kering yang tertiup angin. Setiap kali warga melintas, mereka menoleh dengan perasaan campur aduk takut, sedih, sekaligus penuh penyesalan. Warung kopi yang biasanya ramai pun berubah. Obrolan tentang panen,
Tentang harga gabah, kini sering terhenti dengan desah panjang. Nama Pak Sastro masih sering disebut. Biasanya beliau yang pertama datang pagi-pagi, pesan kopi pahit, terus cerita soal sawah. Sekarang, kosong, kata seorang bapak sambil menatap cangkirnya. Bu Ratna, tetangga dekat yang paling dekat dengan keluarga itu, menjadi orang yang paling banyak menyimpan rasa bersalah. Setiap kali ia melihat rumah joglo itu, hatinya seperti ditusuk. Kalau saja waktu itu aku lebih keras menasihati Rukmini. Kalau saja surat itu sempat terkirim ke Budi sebelum tragedi, mungkin semua tidak begini. Gumamnya berulang-ulang. Malam-malam ia sering duduk di beranda rumahnya, memandang kosong ke arah rumah Pak Sastro. Air matanya menetes, tanpa bisa ditahan. Pak, aku terlambat. Maafkan aku, bisiknya. Penyesalan itu membuat Bu Ratna bertekad. Ia tidak akan membiarkan ada keluarga lain di desanya hancur tanpa ada yang peduli. Sementara itu, Budi menjalani hari-hari dengan berat. Ia kehilangan ayah sekaligus istri. Hidupnya terasa runtuh seketika. Setiap kali ia duduk di teras rumah joglo, kenangan tentang ayahnya datang silih berganti. Aroma kopi, suara batu kecil di pagi hari, dan senyum hangat yang dulu selalu menyambutnya kini tinggal bayangan. Ia sering memandangi surat terakhir ayahnya, yang kini disimpan dalam sebuah bingkai kayu sederhana. Kata-kata itu seakan terus berbisik di telinganya. Omah iki butuh kowe. Rumah ini butuh kamu. Setiap kali membaca, dadanya terasa sesak. Aku terlambat, Pak. Aku terlambat. Ucapnya sambil meneteskan air mata. Namun dari luka itu, lahirlah tekad baru. Budi berjanji pada dirinya sendiri. Jika kelak ia membangun keluarga baru, ia akan selalu hadir. Tidak hanya bekerja mencari uang, tetapi benar-benar ada untuk orang-orang yang ia cintai. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Warga desa juga banyak yang merenung. Di balai desa, kepala dusun pernah berkata dengan suara berat, "Kita semua ikut bersalah. Kita tahu ada pertengkaran, kita dengar suara ribut, tapi kita diam. Kita pikir itu urusan rumah tangga. Padahal api kecil kalau dibiarkan, bisa membakar rumah seluruhnya." Kata-kata itu disambut anggukan serius. Sejak itu, warga desa Ngaglik mulai berubah. Mereka lebih peduli satu sama lain. Setiap kali ada suara pertengkaran di sebuah rumah, tetangga tidak lagi pura-pura tidak tahu. Mereka mengetuk pintu, menawarkan air minum, atau sekadar memberikan senyum untuk mencairkan suasana. Gotong royong lebih sering dilakukan. Pertemuan keluarga lebih rutin digelar. Malam-malam di surau kecil pun terasa berbeda. Ustadz desa sering mengingatkan jamaah tentang kisah Pak Sastro. Hidup ini singkat, jangan diisi dengan pertengkaran. Hormatilah orang tua. Sabarlah dalam rumah tangga. Sekali amarah meledak, penyesalan bisa seumur hidup. Ucapnya dalam sebuah khotbah yang membuat banyak orang menunduk dengan air mata. Rumah Pak Sastro tetap berdiri, sunyi dan penuh kenangan. Sesekali Budi datang membersihkan halaman, duduk di teras tempat ayahnya dulu biasa menyeduh kopi. Ia tahu, luka itu tidak akan hilang, tapi ia juga tahu, dari luka itulah lahir pelajaran yang akan menyelamatkan banyak keluarga lain di desanya. Waktu terus berjalan, namun luka tragedi itu masih terasa dalam di hati warga desa Ngaglik. Setiap kali bulan Ramadan tiba, setiap kali tradisi nyadran dijalankan, nama Pak Sastro selalu disebut dalam doa. Bukan hanya karena beliau seorang tetua yang baik, tetapi juga karena kisah hidup dan kematiannya telah menjadi cermin besar bagi semua orang. Rumah joglo tua itu masih berdiri. Sesekali Budi datang membersihkan, duduk di teras tempat ayahnya dulu biasa menyeruput kopi pahit sambil menyapa tetangga. Kini, setiap kali ia duduk di sana, matanya menerawang jauh ke arah sawah yang menghijau. Kenangan masa kecil, suara tawa ayahnya, dan pesan terakhir yang tertulis dalam surat seakan berputar kembali. Ia sadar, ayahnya tidak hanya meninggalkan tanah, rumah, atau harta. Yang lebih besar adalah warisan tak terlihat. Pelajaran hidup tentang pentingnya menghormati orang tua, menjaga kesabaran, dan hadir untuk keluarga. Warisan itu bukan sekadar untuk dirinya, tetapi untuk seluruh desa. Bu Ratna, yang dulu merasa bersalah karena surat itu tidak sempat terkirim, kini menjadikan dirinya pengingat bagi banyak orang. Setiap kali ada pasangan muda yang mulai bertengkar, ia mendekat, memberi nasihat lembut. Jangan biarkan masalah kecil jadi bara besar. Ingatlah, rumah tangga bukan hanya milik suami istri, tapi juga tempat orang tua berteduh.
katanya. Warga desa pun sepakat, tragedi itu tidak boleh sia-sia. Mereka mulai lebih terbuka, lebih peduli. Jika ada tanda-tanda pertengkaran di sebuah rumah, tetangga tidak lagi berkata, "Itu urusan mereka." Kini, mereka mengetuk pintu, menawarkan segelas teh, atau sekadar senyum yang bisa melembutkan hati. Kisah Pak Sastro akhirnya menjadi cerita turun-temurun. Di surau, Ustadz sering mengingatkan jamaah dengan suaranya yang dalam, setan selalu mencari celah dari ucapan kasar dan hati yang panas. Kalau tidak dijaga, rumah yang seharusnya jadi surga bisa berubah jadi neraka. Kata-kata itu membuat banyak orang menunduk, membayangkan wajah orang tua mereka masing-masing. Dan bagi Rukmini, hari-hari di balik jeruji besi menjadi waktu panjang untuk merenung. Setiap malam ia menangis, mengingat wajah mertuanya, mengingat kata-kata keras yang pernah ia lontarkan, dan malam ketika amarahnya meledak. Ia tahu, tidak ada penyesalan yang bisa mengembalikan nyawa, tapi ia berjanji, bila suatu hari diberi kesempatan bebas, ia akan menjalani hidup dengan rendah hati, menjadi saksi bahwa amarah hanya membawa kehancuran. Budi sendiri menjalani hidup dengan luka mendalam. Ia kehilangan ayah dan istri dalam waktu yang hampir bersamaan. Namun dari sana ia belajar, keluarga tidak cukup hanya ditopang dengan uang. Kehadiran, perhatian, dan kesabaran jauh lebih penting. Ia berjanji menjaga anak-anaknya kelak, agar tidak merasakan kesepian seperti yang dialami ayahnya. Sahabat pendengar, dari kisah ini kita semua diingatkan bahwa keluarga adalah pondasi kehidupan. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada keharmonisan. Tidak ada kata-kata yang lebih indah daripada ucapan lembut yang keluar dari hati. Dan tidak ada luka yang lebih dalam daripada perasaan orang tua yang merasa terbuang di rumahnya sendiri. Maka mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar menghargai orang tua kita? Apakah kita sudah menahan amarah ketika hati sedang panas? Ataukah kita justru pernah membuat luka kecil yang tidak segera kita obati dengan maaf? Tragedi Pak Sastro adalah lonceng peringatan. Jangan biarkan rumah kita berubah menjadi tempat penuh amarah. Jangan biarkan orang tua merasa sendirian. Dan jangan pernah menunda kebaikan. Karena kita tidak tahu apakah besok masih ada kesempatan. Kisah ini memang berakhir di desa Ngaglik, tetapi pesan dan pelajarannya seharusnya hidup selamanya di hati kita. Mari kita isi hidup dengan cinta, kesabaran, dan penghormatan kepada orang tua. Sebab dari merekalah kita berasal, dan kepada doa merekalah kita kembali. Sahabat, bagaimana menurut Anda? Apakah tindakan Rukmini murni karena emosi sesaat, ataukah ada dendam yang sudah menumpuk sejak lama? Dan menurut Anda, apa yang bisa kita lakukan agar tragedi semacam ini tidak terulang? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berbagi pandangan, karena setiap suara bisa menjadi cahaya bagi keluarga lain yang sedang berjuang menghadapi masalah serupa. Dan jangan lupa, tekan tombol suka serta berlangganan saluran ini, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Semoga kisah Pak Sastro menjadi pengingat bahwa hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Mari kita isi dengan cinta, kesabaran, dan penghormatan kepada orang tua.